siap ya? Siap berpesta dengan Tuhan ya? Katakan kanan kirinya. Makan kenyang kita akan. Ya. Yuk, kita semua. Session 5, otak tengah dalam kita. Apa kata Alkitab tentang otak tengah yang bekerja di gelombang alfa? Jadi, otak tengah itu identik dengan gelombang alfa. Orang mabuk itu otak tengah. Orang yang sedang tidur itu otak tengah. Gelombang alfa itu semua otak tengah. Pratidur, menghayal, visualisasi, tutup mata tapi masih sadar. Apa namanya? Itu semua gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini adalah gelombang netral, bisa ke emosi positif, itu adalah cara Alkitab, bisa ke emosi negatif, itu adalah cara dunia. Kalau saya berkata emosi positif dan negatif, itu nanti artinya ke karakter, saudara. Misalnya emosi, cepat marah, karakternya jadi pemarah. Ya, misalnya gitu. Misalnya emosinya gelisah, takut, karakternya jadi tukang wahid. Jadi emosi itu semua nanti artinya ke karakter yang diulang-ulang akan mencetak karakter kita. Alkitab selalu memperbandingkan gelombang alfa secara dunia dengan gelombang alfa secara Alkitab. Kalau Anda ketemu kata mabuk dalam Alkitab, itu berarti gelombang alfa. Pasti di situ dijejer sama Tuhan cara Alkitab dan cara dunia. Juga kaget juga, luar biasa ini. Nah, Alkitab selalu memperbandingkan orang mabuk dengan orang penuh kudus. Dulu sebelum saya mengerti gelombang alfa dan sebagainya, saya kalau baca ayat itu bingung. Kenapa sih kok mabuk aja disebut-sebutkan? Kayaknya seolah-olah kata mabuk itu dalam artinya di Alkitab itu benar-benar kita minum anggur mabuk itu. Padahal saudara, benar yang dimaksud Alkitab itu minum anggur banyak sampai mabuk. Tetapi sebenarnya Alkitab itu membicarakan tentang gelombang alfa. Di Alkitab itu banyak rahasia yang tersembunyi yang belum dibongkar. Jadi pada saat Alkitab berkata orang mabuk, itu mewakili gelombang alfa secara dunia semuanya. Hipnotis, gelombang alfa. Ramal, gelombang alfa semua. Nanti di sesi bonus Anda akan tahu berarti pikiran bahwa kita dimasukin apa saja oleh dunia ini. Lewat hipnotis, lewat rapi gelombang alfa, lewat ramal, lewat macam-macam. Jadi Alkitab selalu memperbandingkan orang mabuk sama orang penuh selalu dijejer. Kita buktikan ya. Orang mabuk itu sedang dalam gelombang alfa antara sadar dan bawah sadar. Nah, khusus sesi ini saya ingin semua ayat kita baca karena kalau cuma lewat-lewat dibaca, saya nggak yakin kalau firman ini bisa nangkap. Efesus 5 enggak, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Stop sampai sini dulu. Mabuk oleh anggur ini adalah gelombang alfa cara dunia. Itu menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini ada di Galatia 5 ayat 19. Tetapi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, cemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir. Itu masuk hawa nafsu ini. Gelombang alfa cara dunia itu sihir. Sihir itu apa? Sihir itu adalah bahasa Alkitab untuk hipnotis. Kok bisa? Anda waktu kecil dulu baca nggak majalah Bobo? Ada nggak nenek sihir? Rambutnya gini, pakai sapu tebal. Yang dia lakukan apa? Kalau dia marah, orang itu dikutuk jadi kata. Benar? Benar? Sihir itu adalah jadi kata, jadi tikus. Nah, hipnotis itu kayak gitu saudara. Dimasukin di pikiran bawah sadar seperti yang dikatakan hipnoterapi akan terjadi seperti itu. Kalau yang dikatakan positif pengampunan, ya mengampuni. Tapi yang kemarin sudah saya jelaskan, pengampunan yang semu. Emosi positif anak-anak dijadikan kalau nenek sihir yang di Bobo itu kan jadi kata. Kalau jadi anak baik, anak penurut, berubah setelah diaktifasi dari dunia. Tapi ingat, anak-anak itu tidak berubah, ditumpuin aja. Nah, di samping ditumpuin hal-hal yang positif, kelihatannya positif tanpa pengobatan, juga dewa matahari pun itu masuk, saudara. Nanti nggak bisa disaring, masuk semua. Nggak bisa anak itu pilih pada hipnotis yang baik-baik, tak pilih si dewa matahari yang tak tolak, nggak bisa. Kalau dia dalam masa hipnotis, semuanya masuk, nggak bisa ditolak, masuk semua. Nah, kayak nenek sihir kan, jadi kata.
Jadi seperti yang dikatakan hipnoterapi. Jadi ini yang pakai sapu itu ini. Hipnoterapinya bawa sapu terbang. Bahasa Alkitabnya adalah sihir. Sihir itu sama dengan hipnotis. Ingat majalah buku. Saudara, itu kan saudara yang ingetin nama saya. Kok bisa Tuhan sihir itu bahasa Alkitab hipnotis? Sihir itu apa kalau menurutmu? Ingat majalah buku? Oh iya ya, oke. Orang mabuk tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia malah dikendalikan oleh emosinya. Dan emosinya adalah emosi negatif. Dia pengen masuk orang, masuk aja. Dasar Alkitabnya sekarang kita akan baca Mazmur 107 ayat 27. 1, 2, 3. Mereka pusing dan terbuyung-buyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Orang mabuk adalah dominasi gelombang alfa cara dunia. Alkitab mengatakan akan kehilangan akal. Benar gak? Berarti otak kanan kirinya lumpuh. Iya. Bukan hanya itu pengetahuan yang ngomong. Yang ngomong Alkitab loh saudara. Alkitab itu bukan mengandung kebenaran. Alkitab itu adalah kebenaran. Amen. Jadi kalau saudara percaya inersi keabsahan Alkitab, gak ada yang bisa membantah ayat ini bahwa orang mabuk gelombang alfa cara dunia dan semuanya cuma mabuk aja, sihir dan semuanya itu kehilangan. Karena ini adalah lambang aja. Alkitab bilang orang mabuk hanya bahasa yang lambang mewakili semua cara gelombang alfa cara dunia. Saudara saya beritahu, semua orang di dunia ini yang dicari adalah gelombang alfa. Buktinya, orang apa itu ngibing kalau apa itu? Kalau malam-malam sampai pagi itu apa istilahnya? Juga dunia gelap. Yang dicari apa saja? Gelombang apa? Semua yang membuat dia relax. Musiknya, wanita. Wanita itu gelombang apa loh saudara? Maksudnya bukan wanita kita bukan. Wanita nakal itu saudara, itu gelombang apa? Karena kan menjelang tidur kan. Semua dilakukan kalau tidur kan. Yang dicari orang dunia itu apa? Semuanya gelombang apa? Seks bebas, musik duniawi, dunia gemerlap, semua uang. Uang itu gelombang apa saudara? Cinta uang. Kenapa? Bisa membuat dengan uang itu dia bisa melakukan apa saja bersenang-senang. Gelombang apa kan? Semua yang membuat kita rekreasi, bersenang-senang semuanya. Nah, semua orang di dunia ini adalah mencari gelombang apa? Ada seorang ilmuwan filsuf dia berkata begini, di dalam diri manusia ada sesuatu yang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali penciptanya yang mengisinya baru biasa terpuaskan. Dan semua orang di seluruh dunia itu mencari gelombang alfa, tapi dia nggak tahu bahwa gelombang alfa itu pikiran bawah sadarnya itu bisa terpuaskan dengan kehadiran Tuhan. Dia carinya macam-macam, lewat dugem, lewat seks bebas, lewat narkoba. Narkoba itu gelombang apa loh saudara? Kan membuat orang lain ngantuk. Semua orang di seluruh dunia itu mencari gelombang apa, mulai dari bayi sampai orang tua, nenek-nenek, tidak sinetron, gelombang apa loh itu saudara? Semua itu gelombang apa? Tetapi kalau anak Tuhan menemui kepuasan batinnya itu hanya di dalam Yesus, hanya di dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus, dia tidak akan tertarik gelombang apa cara dunia, karena sudah terpuaskan nanti, sudah terpuaskan gelombang apanya. Nah, ya di sini mereka pusing dan terbuyung-buyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Siapa bilang orang gelombang apa cara dunia bikin kita? Tidak ada. Nah, orang mabuk itu kehilangan akal, otak berpikirnya menjadi lumpuh. Gelombang apa cara dunia itu hipnosis. Hipnosis itu adalah pembodohan generasi. Saya tidak tahu kalau suatu saat ada pemerintah yang manggil saya akan menjelaskan semuanya bahwa ini adalah pembodohan generasi Indonesia. Kalau memang itu bagus di negara asalnya, kenapa dijual di Indonesia? Negara itu sudah sering mencuri budaya Indonesia. Budaya Indonesia curi. Nah kalau menurut dia bagus, kenapa kasihkan Indonesia? Hati-hati. Saya mencurigai ada suatu kualitas. Mabuk itu mewakili gelombang alfa cara dunia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mabuk mewakili gelombang alfa cara dunia. Penuh dengan Roh Kudus
kiri, sendok itu di tangan kanan. Jadi kan sama-sama cara makan. Kamu sudah gede, jangan pakai sepeda roda 3 dong, pakai yang roda 2, sama-sama sepeda. Jadi kalau Alkitab menjajarkan ini penuh dengan Roh Kudus dan mabuk, itu sama-sama gelombang, tapi beda. Kalau ini cara dunia, ini cara Alkitab. Sekarang kembali ke yang tadi. Kalau kita baca sama-sama, rumus yang kedua, penuh Roh Kudus mewakili gelombang apa cara Alkitab. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan Nuh pada saat dia mabuk di dalam Kejadian 9 ayat 21-24? Tidak sadar dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Telanjang, maaf kata saudara ini, kita boleh sama saya. Nuh itu telanjang, dikerjain sama anak-anaknya. Kenapa? Pada saat Nuh mabuk, dia nggak sadar apa yang terjadi dengan dirinya. Dia nggak sadar, tapi dia tetap melek diri ya, berdiri ya, jalan kisah, tapi nggak sadar. Karena gelombang apa? Pertengahan antara sadar dan tidak. Apa kata Alkitab tentang kemabukan? Sekarang kita baca Hakim-Hakim 13 ayat 7 dan ayat 14. Yuk, buka Alkitabnya. Hakim-Hakim 13 ayat 7 dan ayat 14.